bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah terdakwa yang memasukkan racun cyanida NaCN di dalam kopi Mirna sambil terisak-isak atau menangis, mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir. Menurut naluri majelis hakim sangat yakin bahwa terdakwalah yang memasukkan racun cyanida di kopi Mirna dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah majelis hakim jelaskan di muka. Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Majelis hakim menilai, kami ulangi, tolong didengarkan, dicermati pembacaan putusan kami. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 di mana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak oleh majelis hakim, maka majelis hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah secara hukum. Maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelaku atau tidak. Akan tetapi seharusnya tim penasihat hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini.
Bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia? Apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya? Mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa minum alkohol? Apakah memang kepribadiannya benar-benar bersifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis? Namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap terdakwa. Bahkan ketika saksi kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Tires menyampaikan berbagai kronologis perkara lalu lintas dan kriminal lainnya di Australia, langsung penasihat hukum terdakwa memprotesnya seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itulah yang juga perlu disampaikan oleh penasihat hukum kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian terdakwa, dan dengan dasar itu penasihat hukum terdakwa dapat memohon keringanan hukuman jika terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, majelis hakim pun akan membebaskannya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Namun keadaan seperti ini tidak pernah kami dapatkan dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa, sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang. Namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut sistem juri seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganut civil law, bukan common law. Artinya sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri berarti sangat mengetahui bahwa terdakwa sesungguhnya akan dihukum bersalah di pengadilan Indonesia. Hal ini sesuai menurut pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan jaksa tersebut. Menimbang bahwa pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Dilanjutkan oleh Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1.
akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kiswara SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH, dan Dr. Binsar M. Gultom SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Penfit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufid Talib SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ardito Muwarti SHMH dan kawan-kawan, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian putusan majelis. Demikian putusan majelis. Coba tenang ya, semuanya tenang. Supaya tenang semuanya. Demikian putusan majelis hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum.